Kisah Ratu Suhita dari Majapahit. Prolog, kelahiran seorang putri dalam bayang perpecahan. Di tengah kemegahan istana Majapahit yang mulai diselimuti kabut keretakan, lahirlah seorang bayi perempuan. Malam itu, bulan sabit bersembunyi di balik awan, seolah langit enggan menampakkan sinarnya. Dari rahim putri Kusumawardhani, keturunan langsung Raja Hayam Wuruk dan suaminya Bretumapel Wikramawardhana. Lahir seorang putri yang kelak akan menanggung beban sejarah. Bayi itu dinamai Suhita. Tangisan pertamanya bergema di balairung istana. Namun alih-alih menjadi tanda kebahagiaan, banyak yang menganggap kelahirannya sebagai pertanda getir. Sebab Majapahit saat itu bukanlah kerajaan yang tentram. Hayam Wuruk telah wafat dan perang Paregreg yang berdarah telah memecah belah negeri antara ayahnya, Wikramawardhana, dan pamannya Brewirabumi. Darah Raja Agung mengalir di tubuhnya, namun di sekelilingnya hanya ada kehancuran, kecurigaan, dan dendam yang tak pernah padam. Bab ai kanak-kanak di tengah bayang perang. Suhita tumbuh di lingkungan istana yang penuh kemewahan namun juga penuh bisik-bisik intrik. Sejak kecil ia diperkenalkan pada huruf-huruf Jawa kuno dan Sansekerta, membaca kakawin, dan mempelajari cerita Ramayana serta Mahabharata. Namun yang paling membekas dalam benaknya bukanlah ajaran kitab, melainkan wajah rakyat yang ia lihat dari kejauhan. Dari jendela istana, ia menyaksikan barisan tawanan perang Paregreg digiring ke alun-alun. Beberapa di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak. Matanya yang polos menatap mereka lama, lalu ia bertanya kepada pengasuhnya, apakah mereka bukan rakyat Majapahit juga? Pertanyaan itu membuat pengasuhnya terdiam. Sejak saat itu, Suhita tumbuh dengan rasa iba yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Ia bukan hanya belajar tentang sastra dan filsafat, melainkan juga seni perang, tata negara, dan strategi diplomasi. Ayahandanya, meski sibuk menegakkan wibawa kerajaan, sempat mengajarkan kepadanya bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak disukai demi kebaikan banyak orang. Di balik pendidikan istana, Suhita juga sering menyelinap keluar bersama abdi kepercayaannya. Menyamar sebagai gadis desa, ia berjalan di pasar, mendengar keluhan rakyat tentang pajak yang tinggi, jalan perdagangan yang terganggu, dan hasil panen yang dirampas bangsawan. Dari situlah ia mulai memahami bahwa kekuasaan bukan sekadar duduk di singgasana, tetapi juga menanggung beban rakyat yang kelaparan. Bab 2, takhta di kepala seorang perempuan. Tahun 1429 Wikramawardhana wafat. Istana Majapahit menjadi gaduh. Para para bangsawan penguasa daerah berebut suara. Sebagian mendukung Suhita, dan sebagian menolak sebab menurut mereka, bagaimana mungkin Majapahit yang agung dipimpin seorang perempuan? Namun garis darah Suhita tak bisa disangkal. Ia cucu Hayam Wuruk, keturunan langsung dari garis utama kerajaan. Akhirnya dengan restu para tetua istana,